Komisi 10 DPR RI memutuskan menyetujui rekomendasi kewarganegaraan Saudara Nathan Noel Romeo Cho Aon. Indonesia, Indonesia. Distinguished guests, ladies and gentlemen. Good luck in the Asian Cup. All the best. Indonesia will win. Indonesia will win. Duel antara Timnas Indonesia melawan Timnas Australia pada babak 16 besar Piala Asia 2023 memunculkan sosok pemain bernama Massimo Luongo yang memiliki darah keturunan Indonesia. Sosok Massimo Luongo memang cukup asing di telinga publik pecinta sepak bola Indonesia. Padahal, gelandang yang pernah jadi andalan Timnas Australia ini punya darah keturunan Indonesia. Luongo sebetulnya sudah menjadi andalan dari Timnas Australia sejak tahun 2014. Sejak saat itu, dia telah mengukir total 40 penampilan, termasuk salah satunya berpartisipasi di ajang Piala Dunia 2014. Pemain berusia 31 tahun ini juga punya peran sentral mengantarkan Tesoceros meraih gelar Piala Asia 2015. Saat itu, dia sukses mencetak gol pada pertandingan final sekaligus dianugerahi pemain terbaik turnamen ini. Namun, ia sudah memutuskan pensiun dari dunia internasional, sehingga absen membela Australia di Piala Asia 2023. Darah keturunan Indonesia Massimo Luongo memang tercatat lahir di Sydney, New South Wales. Pemain kelahiran 25 September 1992 itu merupakan anak dari pasangan ayah asal Italia, Mario, dan ibu yang berasal dari Indonesia, Ira Luongo. Dia merupakan anak bungsu dari 3 bersaudara. 2 adiknya bernama Angela dan Tiziano. Selain memiliki paspor Australia, dia juga mengantongi paspor Italia yang diperoleh dari ayahnya. Menurut pengakuan Luongo sendiri, kakek buyut dari pihak ibu merupakan sosok yang cukup tenar. Dia adalah Sultan Ambela Abuel Khair Sirajuddin dari Kesultanan Bima yang berbasis di Sumbawa. Dengan kata lain, dia merupakan rekan setim bek Timnas Indonesia, Elkan Bagot. Fakta inilah yang membuat sosok Luongo jadi menarik. Sebab, dia bermain satu klub bersama Elkan Bagot dan berpeluang saling sikut di Piala Asia 2023. Sayangnya, dia memutuskan pensiun dari Timnas Australia. Harus diakui Shin Tae-yong adalah magnet pemain naturalisasi ke Timnas Indonesia. 4 tahun sudah Shin Tae-yong mengarungi karir kepelatihan di Indonesia. Berbagai respon atas kepelatihannya sudah kenyang dirasakan. Dari mulai yang mendewakan hingga yang benci sebenci-bencinya. Mereka yang menentang keberadaan Shin Tae-yong masuk akal juga dengan argumen yang mereka usung. Urusan trofi yang selalu dikedepankan. Hingga tidak jarang dia dibanding-bandingkan dengan pelatih lokal yang sudah punya koleksi trofi. Dalam urusan pemain naturalisasi, ada yang berbeda di era kepelatihan Shin Tae-yong. Arus pemain naturalisasi begitu lancar, hampir tanpa kendala. Bahkan beberapa pemain memberi kode untuk dinaturalisasi. Hal ini tentu saja tidak ada asap kalau tidak ada api. Minat mereka untuk dinaturalisasi pasti terkait dengan prospek yang ada pada Timnas Indonesia. Di mata mereka, Timnas Indonesia berpotensi untuk maju. Hal ini terlihat pada Ivar Jenner, Elkan Bagot, Justin Hubner, Rafael Struijk, dan lain-lain. Mereka pasti telah melakukan proses perenungan yang begitu lama sebelum memutuskan. Ketika mereka menyatakan ya, berarti mereka telah yakin dengan pilihannya, walaupun dia seorang pemain naturalisasi. Ketika tidak sesuai dengan skema yang diterapkan, bisa saja tidak dimainkan. Demikian pula sebaliknya, pemain lokal yang dipasang adalah yang sesuai dengan apa yang dikehendaki. Termasuk pula tuduhan Shin Tae-yong memblacklist pemain tertentu. Kenyataannya tidak, Egy Maulana Fikri yang pernah membuatnya kecewa, dipanggil lagi. Bahkan dijadikan starter. Nadeo Argawinata yang sempat ditinggal, dipanggil lagi ketika dibutuhkan. Situasi-situasi semacam ini yang terkadang tidak terbaca oleh semua orang. Situasi kamar ganti pun terlihat nyaman.
Dalam momen-momen santai, Shin Tae-yong tak ubahnya bapak bagi para pemain. Net, Wakil Ketua Umum PSSI, Zainuddin Amali, membeber perkembangan proses naturalisasi Tom Haye dan Ragnar Oratmangoen. Menurut Amali, saat ini proses naturalisasi dua pemain berdarah Belanda tersebut terus berlangsung. Sedang proses, ucap Amali, beberapa waktu lalu. Advertisement, proses itu kita mengajukan ke Menpora, kemudian ke Kementerian Hukum dan HAM, ke Setnek, setelah itu ke Pak Presiden, sambungnya. Advertisement Haye dan Ragnar sendiri merupakan pemain-pemain yang diharapkan bakal bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Selain dua nama ini, ada lagi nama Martin Paes dan Cyrus Margono, yang juga disebut sedang menjalani proses naturalisasi. Sementara itu ada juga sosok Nathan Choeaon yang tinggal mengambil sumpah sebagai WNI untuk menuntaskan proses naturalisasinya. Sebelumnya, muncul harapan dari pencinta sepak bola Indonesia agar para pemain tersebut bisa segera menuntaskan proses naturalisasinya. Mereka diharapkan bisa memperkuat timnas Indonesia pada laga lanjutan kualifikasi Piala Dunia 2026. Terdekat, Indonesia akan menghadapi Vietnam pada 21 Maret 2024 mendatang. Amali sendiri tak bisa memastikan apakah para pemain tersebut, khususnya Haye dan Ragnar, pemain bisa menuntaskan proses naturalisasinya sebelum lawan Vietnam di Ipswich Town. Namun, ia mengaku lebih memilih timnas Australia kenyataan. Dan bakal mudah-mudahan 16 besar Piala Asia. Klub divisi ketiga Inggris, League One, resmi merekrut pemain berdarah Indonesia Massimo Luongo setelah memiliki Elkan Bagot. Massimo Luongo resmi bergabung dengan Ipswich Town pada Januari 2023. Gelandang tersebut menyepakati kontrak selama 6 bulan di Portman Road. Pemain berusia 30 tahun itu sebelumnya memperkuat Middlesbrough. Setelah kontraknya rampung, ia diboyong oleh Ipswich Town dengan status bebas transfer. Sejatinya, dia dulu pernah bermain untuk Ipswich Town setelah dipinjamkan dari Tottenham Hotspur pada 2012. Selama periode itu dia tercatat tampil 11 kali dan mencetak 1 gol. Bicara soal sepak bola, Luongo mencicipi sekolah sepak bola di Australia di Akademi APA Leichhardt Tigers. Ia menjalani pendidikan sepak bola di sana sejak 2004 hingga 2010. Skill dan olah bolanya membuat klub Eropa kepincut. Luongo kemudian berkesempatan untuk trial di Tottenham Hotspur pada 2011. Luongo merupakan pemain keturunan Italia-Indonesia. Namun untuk pemilihan tim nasional, ia sepakat memilih Australia karena ia lahir dan besar di sana. Bersama tim Kangguru, ia sudah tampil di 45 laga dan mencetak 6 gol. Catatan itu ia bukukan baik di level kelompok umur maupun tim senior. Dari catatan penampilannya itu pula, Luongo merasakan atmosfer Piala Dunia. Luongo masuk dalam daftar pemain yang dibawa oleh timnas Australia dalam 2 edisi Piala Dunia. Dan besok tanggal 28 Februari mereka bakalan bentrok di 16 besar Piala Asia. Pastinya Elkan Bagot bakal dikorek oleh ST tentang cara menjinakkan timnas Australia. Apakah Shin Tae-yong akan turunkan skuad full naturalisasinya saat Indonesia melawan Australia esok? Indonesia memastikan langkah ke babak 16 besar Piala Asia 2023. Tiket ke babak 16 besar dipastikan setelah Kirgistan menahan imbang Oman 1-1 dalam pertandingan terakhir grup F di Stadion Abdullah bin Khalifa. Dengan hasil tersebut, Oman gagal menyalip Indonesia yang berada di posisi 4 klasemen tim peringkat ketiga karena hanya mengoleksi nilai 2. Pada babak 16 besar, lawan berat sudah menanti tim Garuda, yakni Australia. Ini berdasarkan ketetapan yang telah dibuat oleh panitia pertandingan sebelumnya mengacu kepada tim-tim peringkat ketiga grup yang lolos ke babak 16 besar. Dengan 4 tim berasal dari grup B, C, D, dan E, Indonesia ditetapkan melawan Australia, tim juara grup B yang saat ini menempati peringkat 26 di ranking FIFA. Australia lolos sebagai pemuncak grup dengan nilai 7. Hasil dari 2 kemenangan atas Suriah dan India serta bermain imbang dengan Uzbekistan.
Sementara Indonesia lolos di posisi ketiga grup D berbekal 1 kemenangan atas Vietnam serta 2 kekalahan dari Irak dan Jepang. Laga Indonesia versus Australia akan memulai rangkaian pertandingan babak 16 besar. Asnawi Mangkualam dan kawan-kawan akan menantang Australia di Stadion Jassim bin Hamad, Al Rayyan, pada Ahad, 28 Januari 2024, pukul 18.30 waktu Indonesia Barat. Justin Hubner teriak, Elkan Bagot gendong Shin Tae-yong, euforia timnas lolos 16 besar Piala Asia. Euforia timnas Indonesia lolos 16 besar Piala Asia 2023 terjadi pada tengah malam berganti hari pada Jumat, 26 Januari 2024. Timnas Indonesia memastikan diri lolos ke babak 16 besar Piala Asia setelah hasil imbang Kirgistan versus Oman yang berakhir dengan skor 1-1. Hasil Piala Asia tersebut membuat timnas Indonesia tetap berada dalam jatah 4 tim dengan klasemen 3 terbaik yang berhak mengemas tiket ke babak selanjutnya. Peringkat Indonesia tak tergoyahkan oleh Oman yang akhirnya mengemas 2 poin, gagal menyalip Indonesia yang mengoleksi 3 poin. Kelolosan skuad Shin Tae-yong membawa angin segar hingga ke hotel tempat menginap penggawa Garuda. Bahkan mereka menyaksikan langsung laga Kirgistan versus Oman lewat televisi. Sontak hasil seri Kirgistan versus Oman membuat mereka bersorak-sorai merayakan sejarah baru lolosnya Garuda. Terlihat Justin Hubner melakukan siaran langsung lewat akun Instagramnya, begitu juga dengan akun ofisial Timnas Indonesia yang merekam aksi bersalaman dengan ST. Skuad Garuda resmi mengukir sejarah kali pertama lolos ke babak fase gugur sepanjang partisipasi mereka di Piala Asia. Marcelino Ferdinand melaju ke 16 besar melalui jalur peringkat 3 terbaik dengan mengemas 3 poin. Selanjutnya Timnas Indonesia akan melawan Australia pada tanggal 28 Januari mendatang. Mari doakan Indonesia menang. AS Alkmaar U19, Sam Dekkers yang diprediksi masuk dalam daftar pemain incaran Shin Tae-yong untuk memperkuat tembok pertahanan Timnas Indonesia, baru saja menandatangani kontrak terbarunya dengan skuad CSHA. Sam Dekkers itu disampaikan melalui akun Instagram Football Talent Asia. Dikutip dari akun Football Talent Nealis, pemain berusia 19 tahun itu telah melakukan tanda tangan kontrak pada Selasa, 20 Juni 2023 dan akan berakhir akhir Juni 2026 mendatang. Selama membela skuad CSHA musim 2022-2023 lalu, Sam Dekkers telah memainkan 18 pertandingan, dengan jumlah waktu yang dimainkan 1.252 menit. Pemain kelahiran Halo, Belanda itu juga pernah mendapatkan 4 kartu kuning saat membela AS Alkmaar B. Adik dari mantan pemain AS, Quinten Dekkers ini juga termasuk di antara pemain pilihan AS Alkmaar untuk berlaga di UEFA Youth League, yang dimenangkan Alkmaar Ders pada bulan April. Saat membela skuad U19, Sam Dekkers telah memainkan 2 pertandingan, yakni 1 pertandingan kandang dan 1 permainan jauh dari rumah di Liga Champions U19. Sam adalah seorang pemain bertahan yang dapat tampil di beberapa posisi, kata Kepala Pelatihan Pemain Muda Paul Brandenburg, dilansir dari laman resmi klub AS Alkmaar. Ia memiliki kemampuan berlari dan memiliki kemampuan teknik yang baik, yang berarti ia bisa menjadi pemain yang bernilai baik secara ofensif maupun defensif. Dia juga memiliki kemampuan beradaptasi dan dapat menyerang dari sisi dalam dan luar di kedua sisi lapangan, sambungnya. Profil Justin Mathieu, pemain keturunan yang dirumorkan bakal dinaturalisasi Timnas Indonesia. Mengenal sosok Justin Mathieu, pemain keturunan berkebangsaan Belanda yang dirumorkan tengah diincar PSSI untuk dinaturalisasi demi segera membela Timnas Indonesia. Nama Justin Mathieu mendadak menjadi buah bibir di kalangan pecinta sepak bola Indonesia, seiring munculnya rumor bahwa dirinya akan dinaturalisasi. Rumor ini berkembang seiring adanya laporan dari akun Instagram Indonesiaan yang menyebut dirinya dan Ilyas Alhaf tengah didekati oleh PSSI. Dalam unggahan tersebut pula, pemain yang kini berseragam top OSS itu memberikan komentar yang menandakan dirinya terbuka untuk dinaturalisasi. Jika melihat lebih jauh ke akun Instagram sang pemain, Justin Mathieu memang menegaskan dirinya memiliki darah Indonesia dengan memasukkan bendera merah putih dan bendera Belanda.
Terlihat dari unggahan akun Indonesia Ad dan Instagram Justin Mathieu, banyak pecinta sepak bola tanah air yang mendukungnya agar membela timnas Indonesia. Justin Mathieu merupakan pemain keturunan Indonesia yang lahir di Goirle, Belanda, pada 12 April 1996 atau 27 tahun silam. Belum diketahui dari mana darah Indonesia yang mengalir di tubuhnya. Namun namanya sudah melejit sebagai salah satu pemain diaspora Indonesia di Belanda. Karena lahir dan besar di Belanda, Justin Mathieu pun mengawali kiprahnya di kancah sepak bola di negeri kincir angin tersebut. Dalam perjalanannya, Justin Mathieu sempat membela timnas Belanda level kelompok umur, yakni U16 hingga U19, seangkatan dengan pemain keturunan Indonesia lainnya, Jairo Riedewald.